Selamat datang teman-teman di perkuliahan online mata kuliah pengantar akuntansi 2. Ini pertemuan pertama setelah kemarin teman-teman sudah menjalani ujian tengah semester dan juga pertemuan pertama setelah lockdown. Oke ya. Langsung saja, materi untuk pertemuan minggu ini adalah mengenai aset tetap. Materi sudah saya share di e-learning. Materi ini akan kita gunakan selama 2 minggu, yaitu minggu pertama dan minggu depan. Ya, kita masuk aja langsung ke dalam materi aset tetap. Teman-teman bisa lihat di sini adalah neraca. Kalau kelihatan ya, neraca terdiri dari aktiva dan pasaka. Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan aktiva sendiri, dibagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Dan atau di sini biasanya sering disebut sebagai aktiva tetap. Ya, apa sih yang membedakan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap atau tidak lancar? Yang membedakan adalah pertama, aktiva lancar merupakan aktiva dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya aktiva tersebut mudah untuk dikonversi menjadi kas. Di sini terdiri dari kas, ya kan jelas ini kas adalah bentuknya sudah kas itu sendiri. Lalu piutang, persediaan dan lain sebagainya. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang tingkat likuiditasnya itu lebih tidak lancar dibandingkan dengan aktiva lancar. Artinya ini lebih sulit atau lebih membutuhkan waktu untuk dikonversi menjadi kas. Ya, itu salah satu perbedaannya. Kemudian yang kedua, aktiva tetap di sini juga dapat dibedakan menjadi 2. Ya, jadi sudah dibedakan menjadi 2. Si aktiva tetap atau tidak lancar ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu aktiva tetap yang tangible dan intangible. Aktiva tetap tangible dan intangible. Bedanya di mana? Aktiva yang tangible adalah aktiva yang berwujud. Artinya berwujud dalam hal ini adalah dia mempunyai bentuk fisik yang jelas, bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh dan lain sebagainya. Sedangkan intangible adalah aktiva yang bentuk fisiknya tidak jelas. Ya, dia nggak mempunyai bentuk fisik, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Gitu ya. Contohnya apa yang tangible? Aktiva tetap yang tangible. Contohnya misalnya adalah bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Ya, kan bisa dilihat, tembok ini bisa dilihat, bisa dirasakan. Gitu. Sedangkan yang intangible, yang contohnya adalah misalnya merek. Nah, merek dagang itu juga kan merupakan kekayaan dari perusahaan. Merek dagang, lalu hak cipta. Ya, hak cipta merek itu kan nggak bisa dipegang. Ya, bentuk fisiknya nggak jelas. Tapi itu juga merupakan kekayaan perusahaan. Oke, langsung saja. Yang akan kita bahas mengenai aktiva tetap kali ini adalah bagaimana aktiva tetap tersebut dicatat. Ya. Jadi kan kalau misalnya selama ini di pengantar akuntansi 1 atau mungkin yang SMA-nya pernah mempelajari akuntansi, misalnya contohnya gini, perusahaan membeli mobil, kendaraan 100 juta secara tunai, misalnya ya. Jurnalnya langsung kendaraan di debit dan kreditnya adalah kas karena berkurang sebesar 100 juta. Oke.
Yang akan kita pelajari adalah sekarang bagaimana menentukan bahwa kendaraan ini besarnya adalah 100 juta. Apakah 100 juta ini adalah murni harga beli dari kendaraan, ataukah 100 juta ini merupakan harga beli kendaraan ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi, ya, atau biasa disebut dengan harga perolehan. Ya. Langsung saja kita cepat aja. Oke, contoh pertama, biaya perolehan untuk aktiva tanah, ya, yang akan dicatat pada saat pembelian tanah itu bukan sekedar harga tanahnya saja, ya. Di sini disebutkan dalam PowerPoint, biaya termasuk dalam biaya perolehan tanah adalah biaya broker, ya, maklar, biaya survei, biaya pengurusan surat, lalu BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, PBB, pajak bumi dan bangunan, biaya uruk. Biaya uruk itu biaya untuk menimbun tanah, ya. Rataan tanah, membongkar bangunan lama. Jadi katakanlah misalnya harga tanah, ya, harga belinya misalnya 100 juta katakanlah. Lalu broker ini tadi adalah maklar, brokernya misalnya 10 juta. Lalu apa lagi tadi, misalnya biaya perataan misalnya katakanlah 5 juta, ya. Terus yang di jurnal berarti gimana? Yang di jurnal, biaya perolehan atau harga perolehan tanah itu bukan hanya sekedar harga tanahnya saja, tapi ditambah biaya-biaya yang terjadi. Jadi ini di total jadi 115 juta. Nanti yang di jurnal, kalau misalnya ini kas, ya, kalau misalnya ini tunai, berarti tanah kas 115 juta. Dengan kata lain, broker, biaya perataan dan biaya-biaya lainnya itu dimasukkan ke dalam harga perolehan tanah. Jadi tanah yang diakui oleh perusahaan nanti di dalam laporannya adalah 115 juta, bukan hanya 100 juta. Ya. Nah, terus misalnya dalam satu soal nanti teman-teman dihadapkan dengan banyaknya biaya-biaya. Nah, ini kan kalau ini kan harga tanah, terus broker dan biaya perataan, yang gampang gitu. Misalnya dihadapkan dengan banyak sekali biaya-biaya yang terjadi. Lalu apakah semua biaya-biaya tersebut akan langsung dibebankan ke dalam biaya perolehan tanah? Iya apa enggak? Ya. Semua biayanya dibebankan ke tanah itu semuanya? Tidak, ya. Jadi ada satu kata kunci ini mungkin di buku juga nggak ada. Satu kata kunci untuk memilah mana biaya yang dimasukkan ke dalam harga perolehan dan tidak. Ya, kata kuncinya adalah sampai aktiva tersebut siap digunakan. Nah, jadi di sini ada semacam rentang waktu antara siap digunakan, ya, dan ini sebelum siap dan sesudah siap. Ya. Jadi biaya-biaya yang timbul di sini itu ditambahkan ke dalam harga perolehan, biaya-biaya yang terjadi sampai tanah siap digunakan. Broker, apakah terjadi sebelum ini atau sesudah? Sebelum, ya. Biaya perataan juga, kalau misalnya tanahnya belum diratakan, artinya tanah tersebut belum siap digunakan. Misalnya dalam soal, ditemukan tambahan biaya untuk pembuatan lahan parkir, gitu. Biaya pembuatan lahan parkir. Apakah biaya pembuatan lahan parkir tadi dimasukkan ke dalam
biaya perolehan tanah atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena agar lahan parkir ini bisa dibangun, tanahnya harus siap terlebih dahulu, ya kan? Sedangkan biaya perolehan tanah itu tadi sampai tanah siap digunakan. Setelah tanah sudah siap digunakan, maka biaya-biaya yang timbul berikutnya itu tidak lagi dibebankan ke dalam harga perolehan. Ya, simpel ya sebenarnya ya. Oke, langsung lanjut ke yang biaya perolehan kendaraan. Sama kata kuncinya, siap digunakan. Ya, sampai kendaraan tersebut siap digunakan oleh perusahaan. Contoh ya, pada tanggal 1 Juni 2017, PT Kencana membeli kendaraan untuk operasional dengan harga faktur 450 juta. Harga faktur sih apa? Harga faktur itu adalah harga yang tertera, ya, harga belinya 450 juta. Biaya balik nama itu 15 juta. Dan biaya asuransi ini perlu ditambahkan adalah asuransi dalam perjalanan adalah 5 juta ya, untuk mengirim kendaraan tersebut. Nah, di sini dicontohkan biayanya hanya 3, yaitu faktur, balik nama, dan biaya asuransi dalam perjalanan. Nah, biaya yang terjadi adalah biaya yang terjadi sampai kendaraan itu siap digunakan. Ya. Harga faktur jelas itu adalah harga belinya dari kendaraan tersebut. Lalu biaya balik nama juga dimasukkan ke dalam harga perolehan. Ya, karena kalau misalnya belum balik nama, artinya kendaraan tersebut belum milik perusahaan, belum bisa digunakan oleh perusahaan secara operasional. Lalu ada biaya asuransi dalam perjalanan. Ya. Mobil tersebut masih dalam perjalanan menuju perusahaan, misal gitu kan. Itu juga dibebankan ke dalam harga perolehan. Lalu misalnya ditambah misalnya ada biaya untuk bayar supir, masuk ke dalam harga perolehan apa enggak untuk supir perusahaan? Tidak ya, karena itu biaya yang terjadi setelah kendaraan tadi siap digunakan. Oke, yang peralatan masih dengan kata kunci yang sama, yaitu siap digunakan. Pada tanggal 25 Oktober 2015, PT Global membeli peralatan kantor dengan harga 75 juta, ongkos angkut 100 juta, biaya asuransi dalam perjalanan 750.000, dan biaya pemasangan. Nah, di sini ada biaya pemasangan. Diklasifikasikan lagi, biaya pemasangan itu terjadi setelah peralatan siap digunakan atau sebelum peralatan siap digunakan. Kata kuncinya adalah sampai peralatan siap digunakan. Ya. Di sini biaya pemasangan masuk ke dalam biaya perolehan peralatan. Ya. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya tidak ada biaya pemasangan, maka peralatan tersebut belum bisa digunakan, ya kan? Untuk bisa siap digunakan, maka peralatan harus dipasang terlebih dahulu. Timbul biaya. Biaya yang timbul tersebut dibebankan ke dalam harga perolehan dari peralatan. Berarti di sini ada harga fakturnya peralatan sebesar 75 juta. Lalu di sini ada angkut, biaya angkut sebesar 1 juta. Lalu ada asuransi dalam perjalanan sebesar 750.000. Dan terakhir adalah pemasangan 500. Sehingga di sini biayanya adalah 77.250.000. Inilah biaya yang akan dicatat
sebagai harga perolehan dari peralatan. Jurnalnya nanti peralatan, ya debitnya, dan kalau misalnya ini adalah transaksi secara tunai, kreditnya adalah kas sebesar 77.250.000. Ya, simple ya. Jadi di sini materinya teman-teman hanya menemukan mana yang diklasifikasikan untuk dimasukkan ke dalam harga perolehan dan mana yang tidak perlu. Kebetulan dari soal ini semua biaya dimasukkan ya, karena biaya-biayanya itu terjadi sebelum aktiva tersebut siap digunakan. Tapi kalau misal dalam soal ditemukan biaya-biaya yang terjadi setelah aktiva siap digunakan, itu nggak usah dimasukkan ke dalam perhitungan, yaitu dijadikan biaya sendiri. Itu ya, jadi bedanya itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah bagaimana aktiva tersebut diperoleh. Cara perolehannya tadi adalah biaya perolehan, lalu cara perolehannya. Cara perolehannya ada 3: tunai, kas, ya, mengurangi kas, kredit, artinya aktiva tersebut diperoleh dengan menimbulkan utang. Nanti ini menjadi utang. Lalu yang ketiga adalah gabungan. Maksudnya gabungan siapa? Jadi misalnya satu aktiva diperoleh sebagian bayar tunai, biasanya dikredit, gitu kan. Kalau jurnalnya saya rasa teman-teman sudah bisa. Debitnya tetap aktiva, nanti kreditnya ya kas berapa, dan sisanya adalah kewajibannya yang harus dilunasi. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti akan ada tugas, saya berikan tugas. Sorry, pertemuan pertama langsung tugas, nggak apa-apa ya. Tugasnya nanti saya akan upload di e-learning, mungkin nggak hari ini. Itu pengumpulannya minggu depan, ya pas materi minggu depan tolong dikumpulkan. Teman-teman nanti tugasnya hanya mengklasifikasikan biaya-biaya yang masuk ke dalam harga perolehan dan mana yang tidak. Setelah itu dilakukan penjurnalan, gitu aja, gitu ya. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai materi kali ini, silahkan di-share saja di grup WhatsApp apa yang mau ditanya. Kalau misalnya ada kekeliruan dari penjelasan saya, silahkan langsung dikoreksi. Ya, saya nggak marah kalau misalnya ternyata ada yang salah, itu malah saya berterima kasih. Oke, ya, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.